Dan kalau bisa, majikan yang seperti ini atau perusahaan yang seperti ini, yang bermasalah seperti ini, di blacklist aja. Masa cuman orang Indonesia saja kalau kita punya masalah di Arab Saudi di blacklist, tidak bisa balik lagi ke Arab Saudi selama 5 tahun dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya dan juga dijauhkan daripada virus corona. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat, di video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi terkait penerbangan dan juga proses karantina terbaru dari Wisma Atlet, dan juga banyaknya keluhan dari sahabat-sahabat WNI kita yang berada di Arab Saudi. Sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa like, share juga video ini ke media sosial kalian seperti Facebook dan Instagram, juga WhatsApp kalian, di story-story kalian, Imo, bebas terserah teman-teman semua, agar teman-teman yang lain bisa tahu informasi terkini dari Arab Saudi. Syukran. Nah, sahabat-sahabat semua, informasi pertama adalah tentang kabar penerbangan terbaru. Nah, kabar penerbangan terbaru, banyak di antara teman-teman yang kemarin itu bertanya kepada saya tentang seseorang yang saya pun tidak kenal orangnya. Saya pun tidak pernah tidak pernah berjumpa dengan orangnya, tapi saya cuma kenal, melihat status-statusnya beliau saja saya sudah percaya. Jadi banyak di antara teman-teman yang kemarin itu bertanya tentang tiket atau kepulangan. Saya sarankan kepada Zainuri, pengurus BMI ya kalau tidak salah beliau itu. Saya sarankan kepada beliau, kenapa? Karena saya mau bantu langsung. Takutnya saya dianggap menjual tiket, mengambil keuntungan daripada kesusahan teman-teman semua. Jadi karena dulu saya ketika ke penerbangan tanggal 16 dan 17 itu, karena saya share tentang tiket itu, saya dituduh mengambil keuntungan daripada orang-orang yang sedang kesusahan, padahal harga tiket saya juga harganya segitu. Maka saya mengambil aman saja, saya lemparkan kepada beliau, yaitu Muhammad Zainuri. Insya Allah orangnya amanah, karena beliau itu selalu menyampaikan dengan data-datanya bahwa uangnya itu aman. Jadi buat teman-teman yang nanti insya Allah saya dapat kabar dari teman saya yang berada di agen tiket Saudi Airlines, itu katanya kalau jadi ini tanggal 20 dan tanggal 21 akan ada penerbangan, tapi belum akid, belum pasti, cuma ada kabar, ada rumor demikian bahwa tanggal 20 dan 21 itu akan ada penerbangan ke Indonesia. Maka buat teman-teman siap-siap saja, kalau belum ambil audah maka teman-teman ambil audah ya, karena yang paling utama yang harus kalian lakukan itu adalah ambil audah. Orang yang ingin keluar dari Arab Saudi ada dua kemungkinan. Yang pertama khuruj audah atau keluar membawa cuti, atau khuruj nihai, keluar tidak kembali lagi, artinya sudah berakhir, mereka tidak ingin kembali lagi ke Arab Saudi. Jadi dua kemungkinan itu, bisa ambil khuruj audah, bisa ambil khuruj nihai. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Majikan kalian atau perusahaan kalian. Langsung aja minta tolong kepada kafil atau perusahaan kalian untuk segera mungkin mengambilkan audah untuk kalian ataupun khuruj nihai untuk kalian. Nah, setelah majikan atau perusahaan kalian itu mengatakan bahwa sudah diambilkan khuruj audah dan khuruj nihai, kalian tunggu informasi selanjutnya dari teman-teman vlogger Saudi Arabia ataupun dari saya nantinya. Insya Allah kalau ada penerbangan saya akan langsung informasikan, dan kalian bisa langsung pesan tiket ya. Kalian bisa langsung pesan tiket, tanya dulu ke saya boleh, nanti saya akan rekomendasikan, atau bisa saya pesankan tiketnya langsung kepada sahabat saya nantinya. Setelah pesan tiket, teman-teman bisa langsung nanti insya Allah terbang. Nah, banyak di antara teman-teman saya yang tanggal 13 kemarin dan tanggal 15 itu dapat informasi bisa langsung pulang, alhamdulillah. Ya, walaupun saya sedikit kecewa kepada teman-teman. Banyak di antara teman-teman yang kemarin sudah banyak informasi yang sudah didapat, ternyata mau diwawancara saja tidak mau untuk bagaimana sih sebenarnya proses karantina, bagaimana sih sebenarnya proses beli tiket mereka, bagaimana sih sebenarnya perjalanan mereka. Takutnya kan ada perubahan dengan tanggal 17
yang kemarin saya lalui atau kemarin saya alami, seperti itu. Jadi saya kan cuma pengen membantu teman-teman kita yang sekarang belum pulang, masalahnya seperti itu. Saya kan dari awal sudah bilang di video-video saya sebelumnya, walaupun ada 5 pesawat ya, walaupun ada 5 pesawat masih kurang. Mengingat teman-teman kita yang sudah memegang khuruj auda itu sudah banyak. Belum lagi mereka yang bermasalah dengan majikannya. Jadi untuk penerbangan yang pertama tadi teman-teman, untuk penerbangan insya Allah tanggal 20 dan 21 insya Allah, atau 21 itu insya Allah ada penerbangan. Lalu yang kedua adalah tentang proses di Wisma Atlet. Di setibanya nanti kita di Soekarno-Hatta itu ada perubahan dari kemarin yang saya alami. Kalau kemarin yang saya alami ketika kita sudah tes rapid test di bandara, kita langsung digiring semua menuju ke Wisma Atlet. Tapi sekarang katanya berbeda. Bagi yang negatif itu ada banyak pilihan. Bisa ambil yang gratis dari pemerintah. Ya, kalau mau gratis ada dari pemerintah, tapi kalau mau yang berbayar, teman-teman bisa pilih sendiri mau di hotel bintang berapa. Ada yang harga 1.500.000 per malam, ada yang 700.000 per malam, ada yang 500.000 per malam, terserah, nanti akan ada pilihan. Itu bagi yang negatif, tapi bagi yang positif katanya tetap akan dibawa ke Wisma Atlet untuk menjalani rapid test. Jadi karantina itu bukan 14 hari teman-teman. Karantina itu sebenarnya cuma 3 hari, 3-4 hari lah, menunggu hasil tes swab kita dan tes PCR kita. Ngambil sampel dari hidung, ngambil sampel dari tenggorokan, kayak gitu ya. Kalau kita negatif, maka kita akan dipersilakan pulang ke kampung halaman masing-masing, dan di kampung kita tidak perlu dikarantina mandiri. Kalau tidak ingin terkena karantina di Wisma Atlet ataupun di Jakarta, maka teman-teman bisa ambil tes PCR dan tes swab itu di Arab Saudi. Ya, misalkan teman-teman nantinya itu akan pulang tanggal 8 akan pulang, maka tanggal 4 atau tanggal 3-nya teman-teman sudah harus tes PCR dan tes swab di Arab Saudi di rumah sakit sana. Dan hasil tesnya itu harus berbahasa Inggris, itu persyaratannya. Kalau teman-teman negatif dari sana, insya Allah di Saudi di bandara, insya Allah teman-teman tidak akan terkena karantina, tidak akan mengalami proses tes PCR lagi selama hasil tes tersebut masih belum kadaluarsa, seperti itu. Nah, jadi ada perubahan ya. Jadi sekarang itu ada pilihan karantina. Bisa karantina yang berbayar. Itu kalau kalian pengen enak, kalau kalian punya uang, sama seperti teman saya kemarin yang 700.000 per malam. Tinggal pilih hotelnya mau hotel bintang berapa. Tapi kalau mau yang gratis, nanti akan ada yang disediakan oleh pemerintah. Penjelasannya seperti di video berikut ini. Oke. Dibaca rapid, pindah ke sebelah untuk membaca hasil rapid tadi yang bapak-bapak laksanakan, dibaca oleh dokter. Kalau yang positif itu ada tempat tersendiri di sampingnya, nanti langsung didorong ke rumah sakit karantina. Bukan rumah sakit karantina, rumah sakit darurat. Yang kalau bapak-bapak dengar Wisma Atlet ya di sana itu tempatnya. Ya, itu yang sakit ya. Kalau yang bapak-bapak nanti bisa baca sana negatif, nanti di sana dikasih kalung hijau sama kuning. Hijau sama Saya belum, kuning. Pak. Saya belum dites. Hijau itu pilihan. Pakai tisu basah kan? Pilihannya ada 2. Karantina ikut dibiayai oleh negara, di karantina Pademangan sana semuanya. Kalau bapak-bapak mau karantina mandiri, bisa nginep di hotel tapi membayar sendiri. Seperti yang ditawarkan ada 10 Hotel. Oke. Dan itu bintang 4 sama bintang 5, silahkan. Itu kendaraan dari sini yang nginep ke hotel langsung dijemput sama hotel. Boleh tanya, Pak? Di hotel baru nanti didorong untuk pelaksanaan tes. Boleh tanya, Pak? Ya. Untuk di hotel sendiri, Pak, satu kamar boleh diisi berapa orang? Untuk kamar, kalau suami istri biasanya diisi berdua boleh. Oh iya. Lalu teman-teman yang terakhir itu adalah
banyaknya keluhan dari sahabat-sahabat WNI kita tentang ada banyak keluhan dari teman-teman kita yang masuk di inbox, di DM dan di WhatsApp saya. Ini benar-benar kayaknya benar-benar serius, dan ini pemerintah harus benar-benar menanggapi. Saya mohon kepada teman-teman apabila melihat video ini tolong share agar pemerintah bisa tahu keluhan daripada teman-teman kita. Keluhan dari teman-teman kita ini banyak di antara teman-teman kita ini yang bermasalah dengan majikannya. Jadi banyak di antara teman-teman kita ini yang sudah habis kontraknya tapi majikannya tidak mau memulangkan. Banyak yang sudah mati igomahnya, banyak yang sudah mati paspornya. Ya, mereka ditahan-tahan tidak mau memulangkan majikannya. Bahkan saya sempat mengaku sebagai sebagai orang dari KJRI ketika saya berbicara dengan majikannya tersebut. Majikannya itu katanya cuma punya uang 1.500 untuk membeli tiket si pembantu. Nah, saya bilang ini Anda sudah bertahun-tahun mempekerjakan orang ini. Gaji cuman 1.200. Di luaran gaji itu 2.000 sampai 2.500. Nah, sekarang hanya untuk memulangkan WNI, orang Indonesia ini, Anda bilang cuman punya 1.500 real. Ya, saya bilang ini zolim. Ini zolim. Dia ini bekerja 24 jam dipekerjakan, tapi ketika mau minta pulang, sekarang paspornya sudah mati, Anda tidak mau memulangkan. Kata dia, suami saya tidak memberi uang lebih, kata dia seperti itu. Nah, makanya mungkin saran buat KJRI segera memberi menyediakan layanan pengaduan nomor pengaduan khusus untuk para WNI kita yang seperti ini. Dan kalau bisa majikan yang seperti ini atau perusahaan yang seperti ini yang bermasalah seperti ini di blacklist aja. Masa cuman orang Indonesia saja kalau kita punya masalah di Arab Saudi di blacklist, tidak bisa balik lagi ke Arab Saudi selama 5 tahun dan lain-lain. Harusnya pemerintah bisa buat juga dong blacklist seperti itu. Jadi bagi orang Arab yang mempekerjakan orang Indonesia yang bermasalah dengan gaji, yang bermasalah dengan kekerasan dan lain-lain, itu di blacklist saja, tidak bisa mengambil pembantu lagi selama beberapa tahun seperti itu. Itu kan enak. Jadi nantinya akan mengurangi, insya Allah akan mengurangi beban daripada teman-teman kita semua, yang memang banyak di antara teman-teman kita ini, baik yang laki-laki ataupun perempuan, itu mengalami seperti yang tadi. Igomah sudah mati, paspor sudah mati, tapi terus dipekerjakan, minta pulang tapi tidak mau dipulangkan oleh majikannya. Bahkan kemarin ada berita, ada seorang WNI yang cuma dia ditelantarkan di Sabko, di terminal bis Sabko, tidak tahu mau kemana. Nah, ini kan contoh kecil sebenarnya yang terbuka ke publik seperti itu. Sementara banyak di antara teman-teman kita ini, bahkan kemarin itu ada seorang WNI yang minta nomor polisi kepada saya. Katanya majikannya ini, perusahaannya ini sering menyiksa pembantu. Bahkan ada 2 temannya itu yang disiksa sampai mati. Ini real loh, kata dia seperti itu. Saya bilang kalau begitu dek, kamu nanti ini aja video call dengan saya, sampaikan semua keluhannya. Kalau sudah diangkat ke publik seperti ini, insya Allah tidak akan ada terjadi apa-apa. Kalaupun terjadi apa-apa, nantinya sudah tahu perusahaannya apa dan juga majikannya siapa, kita bisa minta tanggung jawab, kita bisa share, teman-teman yang lain juga bisa bantu kan, seperti itu. Cuma masalahnya banyak teman-teman kita para WNI itu tidak mau ambil pusing, takut untuk membuka hal-hal yang seperti ini. Padahal ini yang seperti ini harus diketahui oleh pemerintah bahwa celahnya itu ada di sini. Jadi banyak teman-teman kita itu yang tidak mau melapor itu karena takut. Banyak teman-teman kita yang tidak digaji, kemarin ada juga yang disiksa. Ada juga yang dipekerjakan cuman diberi istirahat 4 jam selama 24 jam. Itu banyak masuk di DM saya, di Instagram saya, di inbox dan di messenger saya. Saya merasa ini perlu nih buat KJRI dan KBRI membuat pengaduan khusus
Lebih-lebih sekarang di masa COVID-19 ini orang-orang Arab lebih parah nih ya, perbuatan mereka itu lebih tidak manusiawi. Mempekerjakannya tetap tapi gaji malah dipotong seperti itu. Saya rasa pemerintah harus benar-benar tegas gitu loh. Jangan sampai kalah dengan pemerintah Filipina, karena di mata WNI kita itu pemerintah kurang tegas. Justru mereka itu membangga-banggakan pemerintah Filipina yang memang nampaknya lebih tegas dalam masalah perlindungan TKI. Jadi saya mohon maaf kepada kepada aparatur negara, ini memang harus kita angkat sebenarnya, karena kasihan teman-teman kita yang sekarang nih ya, yang sekarang tidak bisa pulang. Bahkan ada orang yang minta tolong terus kepada saya tidak bisa berbuat apa-apa dong. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma memberikan informasi tentang penerbangan, tentang kepulangan dan syarat-syarat kepulangannya. Sementara saya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun hati kecil saya juga gimana ya, pengen bantu, caranya gimana ya. Saya bilang saya cuma bisa bantu kalau mau yuk VC. Teman-teman, bagi teman-teman yang ada keluhan, ada penyiksaan, apapun itu permasalahan kalian, bisa nanti VC dengan saya upload di YouTube saya agar bisa ditangani dan dibantu oleh pemerintah seperti itu. Karena memang di zaman sekarang itu kalau tidak viral itu kayaknya tidak ditoleh dan tidak ada penanganan khusus. Makanya kalau mau untuk mengangkat masalah kalian, saya siap. Saya pertaruhkan channel saya ini buat teman-teman semua dari awal seperti itu. Dari awal teman-teman vlogger kan tidak ada yang mau mengangkat masalah penerbangan murah. Tapi dari awal coba bisa dilihat channel saya pertaruhkan. Saya coba untuk membahas terus itu penerbangan hingga akhirnya banyak penerbangan dan kerjasama antara pemerintah. Nah, yang terakhir pesan saya kepada pemerintah, tolonglah kalau bisa membuat penerbangan murah itu bukan cuma 1 pesawat. Kalau bisa 3 pesawat, insya Allah teman-teman kita ini masih full. Yang kemarin saya bilang cuman butuh 350 orang untuk pulang ke Indonesia. Itu akan cepat full, dan ternyata benar. Teman-teman kita banyak yang belum kebagian, yang 2.800 itu. Jangankan 2.800, teman-teman yang 4.000 saja pada tanggal 13 Mei itu, ada juga yang tanggal 15 Mei itu, teman-teman banyak yang gak kebagian. Apa sebabnya? Karena teman-teman kita itu sudah bosan tinggal di Arab Saudi yang tidak ada kepastian tentang nasib mereka. Ya, sama dengan saya kemarin, kenapa saya bingung, kenapa saya pengen pulang, kenapa saya memaksa pulang dengan harga tiket yang mahal, dan teman-teman yang lain juga seperti itu. Karena keadaan di sana itu, apalagi sekarang pajak sudah mulai naik. Kehidupan di sana sangat berat. Bahkan miris, saya melihat di vlognya teman saya itu banyak teman-teman kita itu yang kekurangan. Saya tidak tahu juga teman-teman yang kemarin saya bantu terus itu seperti apa sekarang. Apakah mereka dapat bantuan atau tidak, saya belum tahu, Masya Allah. Jadi saya mohonlah kepada pemerintah agar segera membuat kerjasama kembali, membuat penerbangan murah lagi, yang kisaran di bawah 3.000 lah, biar teman-teman kita bisa terjangkau harganya. Karena memang itulah keluhan yang banyak mereka sampaikan kepada saya di DM dan di inbox dan di WhatsApp seperti itu. Nah, jadi itu saja mungkin teman-teman. Saya mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman, saya tidak bisa update berita-berita terbaru seperti itu karena saya banyak teman-teman yang komen di Instagram, di WhatsApp, banyak yang kirim pesan, dan komen di Facebook itu tidak terbalas. Bukan saya tidak bisa mengetik angka A, angka Z, pokoknya huruf-huruf yang di sebelah kiri tidak bisa. Kenapa? Karena layar saya masih pecah dan separuh itu tidak bisa digunakan. Makanya saya tidak bisa update berita-berita terbaru. Jadi saya mohon maaf buat teman-teman, tidak bisa update berita-berita terbarunya, tapi saya usahakan balas pakai
voice ya, pakai suara. Insya Allah saya balas kalau saya tidak sibuk. Tapi kadang pun mau buka pesan itu nggak bisa teman-teman kalau lagi error. Jadi sekali lagi mohon maaf buat teman-teman semua. Ya semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman semua bisa diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.